Hai, the World Intellectual Properties Organization atau WIPO menempatkan negara Swiss sebagai negara dengan Global Innovation Index tertinggi tahun 2020. Pertanyaannya tentu, bagaimana dengan nasib negara kita Indonesia Raya? Ada di mana? Posisi keberapa? Dan bagaimana perbandingannya dengan negara-negara global di dunia? Aku Abdul Muiz, welcome to my channel. Posisi Indonesia sebenarnya nggak terlalu berubah dari tahun-tahun sebelumnya. Nggak stagnan juga nggak berubah secara signifikan. Masih lah ya nyaman di tempatnya, adem ayem dengan posisinya. Namun bukan berarti baik karena dua negara tetangga justru malah dilirik oleh dunia. Siapa itu? Yaitu Singapura dan juga Korea Selatan yang masuk ke dalam 10 besar negara dengan tingkat inovasi atau dianggap sebagai negara paling inovatif di dunia. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa indeks dan penilaian bukan segalanya kok. Itu cuma angka-angka yang dirangkai berdasarkan penilaian perspektif. Maka ini tidak menjamin keadaan pasti suatu negara secara nyata. Oke, betul. Tetapi setidaknya ini adalah tolak ukur bagaimana sebuah negara dikatakan maju dalam hal kecerdasan inovasi. Tentunya kecerdasan inovasi akan mendukung perekonomian bertumbuh tinggi sehingga mengurangi angka pengangguran yang terjadi atau bahkan yang kita lihat justru semakin menjadi-jadi. Melalui data GI ini, data menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir, negara di Asia seperti China, India, Vietnam, dan Filipina adalah ekonomi dengan kemajuan paling signifikan melalui inovasi dari waktu ke waktu, yang membuat keempat negara tersebut berada di 50 besar negara paling inovatif di dunia. Indonesia ada di berapa? Ya, meski kita tahu ekonomi dengan nilai tertinggi masih dipegang oleh China, tetapi negara tetangga kita, Malaysia, India, bahkan Filipina masuk ke dalam 50 besar untuk pertama kalinya. Tentu ini hal yang mencengangkan. Karena pada tahun 2014, Filipina ada di peringkat ke-100 kurang lebih. Tentunya ini bukan sulap atau hasil ngepet. Ini adalah hasil dari usaha dan kerja keras bersama dalam satu negara. Dan konon katanya Filipina itu tingkatnya ada jauh di bawah Indonesia. Oke, sebagian orang mungkin berpendapat Indonesia bukan berarti mundur. Ya, cuman kemajuannya tidak secepat negara lain. Dan ini sangat disayangkan dan menyedihkan. Kenapa? Karena katanya kita punya bonus demografi, tapi justru sumber daya manusia dan inovasinya gak berkembang. Jadi apa yang mau diharapkan? Oke, terus faktor apa saja sih yang membuat negara-negara dianggap sebagai negara yang maju? Oke, mungkin sekarang terbesit pertanyaan dari kita. Lalu apa sih negara maju atau bagaimana sih WIPO mengkategorikan negara menjadi negara yang maju? Nah, di sini WIPO mengkategorikan negara menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu most innovative countries atau negara yang sangat inovatif. Bisa dikatakan inilah negara-negara yang paling inovatif. Yang kedua yaitu innovative countries atau negara yang inovatif. Dan yang ketiga yaitu least innovative countries atau negara yang tidak inovatif. Jadi kira-kira Indonesia masuk kemana nih? Masuk ke most innovative countries? Negara yang sangat inovatif? Enggak ya. Indonesia nggak masuk negara yang most innovative countries karena sudah jelas tadi negara yang masuk ke dalam most innovative countries itu adalah Singapura, Korea Selatan, dan satu lagi Jepang.
Oke, kita nyadar dirilah di mana negara kita itu negara yang masih berkembang, di mana segala fasilitas dan hal harus selalu ditunjang. Kalau gitu mungkin negara kita masuk ke dalam innovative countries di dunia? Enggak. Oh, setidaknya di Asia lah. Enggak juga. Innovative countries atau negara yang dianggap inovatif di Asia yaitu dipegang sama China, Malaysia, Thailand, Vietnam, Mongolia, dan India di Asia. Jadi negara kita masuk mana? Ya, these innovative countries atau negara yang tidak inovatif. Ini dibuktikan dengan peringkat negara kita yang selama 3 tahun berturut-turut dari tahun 2018 sampai 2020 itu ada di peringkat ke-85. Bicara tentang inovasi tentu bicara tentang visi. Berbicara tentang visi intinya adalah pemikiran bagaimana sumber daya manusia berkembang. Itu yang dijadikan ukuran. Sudah bukan rahasia bahwa negara Indonesia adalah negara yang kaya, makmur, dan subur dengan sumber daya alamnya. Namun sayang sungguh sayang, ceritanya juga gak berkembang dari dulu hingga sekarang. Pola pendidikan dan pemberdayaan masih sangat jauh dari kata luar biasa. Sungguh disayangkan bukan? Tapi jangan khawatir, dunia belum kiamat. Kita bisa belajar atau berkaca kepada negara maju atau mungkin negara tetangga yang dikatakan lebih maju atau setingkat di atas kita. Contoh, Malaysia dulu katanya kurikulum pendidikannya itu menginduk belajar ke Indonesia sekitar abad ke-19. Korea Selatan kemerdekaannya cuma beda 2 hari kok, wilayahnya juga nggak luas-luas amat dan pernah dijajah kembali, tetapi bisa bangkit dari kepedihan itu. Singapura itu kemerdekaannya jauh lebih muda daripada negara Indonesia dan juga wilayahnya tidak lebih luas daripada DKI Jakarta. Meski dengan sumber daya alam yang terbatas, bahkan mungkin bisa dikatakan sedikit, tetapi mereka tahu apa yang harus mereka kembangkan, yaitu di bidang bisnis, wisata, dan juga jasa. Sehingga mereka bisa menjadi negara yang disegani oleh negara-negara lain. Simpulnya adalah negara sebenarnya nggak perlu sempurna seperti yang orang-orang katakan. Negara juga nggak perlu selalu harus jadi negara yang adikuasa atau bahkan adidaya. Tapi kita cuma perlu berkaca diri, tahu potensi dan gali supaya bisa jadi negara yang disegani. Bisakah Indonesia lebih maju? Tentu bisa. Pertanyaannya adalah kenapa negara tetangga bisa lebih maju daripada Indonesia? Bagaimana prosesnya? Bagaimana negara Indonesia bisa berakselerasi seperti atau bahkan lebih daripada negara tetangga atau negara-negara di dunia? Dan bidang apa saja yang bisa menjadi peluangnya? Sumber daya alamkah? Tentu. Luas wilayah? Apalagi jumlah penduduk? Wow, Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk yang besar. Banyak ya potensi yang bisa kita kembangkan. Pemikiran pendidikan, sudah banyak cerita, bahkan Habibie bisa menjadi salah satu orang yang disorot di dunia. Asalnya dari mana? Indonesia. Dan juga ingat, Habibie itu hidup di zaman di mana fasilitas itu terbatas. Bukan fasilitas yang mewah, berkembang dari mulai hal yang sederhana, melangkah dari hal yang mungkin kita bisa. Semoga bermanfaat. Itu yang dapat aku sampaikan. Aku Abdul Wiz and see you.